Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa turun atas kita semuanya dan berkat Tuhan atas jemaat semuanya. Amin. Hari ini saya akan membawa sebuah renungan untuk kita semuanya terkait dengan karakter sih tepatnya ya. Mana yang lebih utama? Itu yang akan kita bahas. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tentunya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ini adalah kisah di mana waktu itu para murid datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru, kami berhasil mengusir setan-setan demi namamu." Artinya ada kebanggaan, ada kesenangan tersendiri. Tetapi respon Tuhan Yesus sebenarnya tidak melarang juga orang dia bersenang seperti itu. Ya, tetapi ada sesuatu yang Tuhan tekankan lebih penting daripada sekedar bisa mengusir setan. Ya. Nah, di sini temanya adalah mana yang lebih utama dari kisah di mana yang Yesus sampaikan tadi. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, di sini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, sukacita yang dapat membawa kita kepada kesombongan. Kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali orang-orang yang pengen melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang terlihat wow. Contohnya mungkin mendoakan orang langsung bisa sembuh, ngusir setan langsung bisa keluar, tampaknya seperti itu dan sebagainya. Itu keren banget. Ya, karena itu bisa menjadi sorotan ya, disorot oleh banyak orang bahwa dia sebagai pelayan yang wow, yang hebat. Tapi di sini Yesus mengingatkan kepada para murid pada waktu itu bukan nggak boleh senang karena Tuhan memakai, tetapi itu bukan sebagai satu patokan kebanggaan. Karena apa? Dengan sikap seperti itu, orang bisa menjadi sombong, merasa super power, merasa lebih spesial di mata Tuhan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ada satu orang ya, bukan dari jemaat dan bukan dari sekitaran sini juga. Dia beberapa kali ngechat saya, memang sering konsultasi seperti itu ya, tentang kebenaran firman Tuhan gitu. Lalu kemudian dia sharing tentang pelayanannya, di mana dia sering diundang untuk mendoakan orang. Kalau mendoakan orang kemudian orang didoakan sembuh, keluarga yang bermasalah bisa kelar, masalah ekonomi dan sebagainya bisa selesai. Lalu kemudian dia bertanya demikian, "Bapak Pendeta, belakangan saya merasa bahwa power dari doa saya itu kurang. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan power doa itu sehingga saya bisa dipakai Tuhan seperti yang kemarin? Padahal semangat saya tidak menurun, tapi kenapa power doa itu menurun?" Nah, ini sebenarnya sangat unik sekali karena buat saya orang itu tidak akan pernah kehilangan kuasa doanya. Yang sering menjadi jebakan dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah sikap atau pemahaman kita terhadap doa tersebut yang sering memaksakan Tuhan harus berkehendak, Tuhan harus melakukan sesuai dengan kehendak kita. Gitu ya. Saya tanya, yang dimaksud hilang power apa? Power itu apa? Dia katakan, dia biasanya kalau sudah saya tumpang tangan orang sembuh, saya doakan begini, urapi dan sebagainya, orang bisa lepas dari segala masalahnya. Tapi kenapa sekarang saya nggak punya? Nah, hal inilah yang kadang-kadang menjadi jebakan dalam kehidupan kita. Ya, sebagai pelayan-pelayan, khususnya pendoa-pendoa ya, di mana hal itu sebenarnya tidak perlu tidak perlu dicari powernya di mana gitu. Karena masalahnya kan kita kan berdoa atas nama Tuhan, seperti Yesus sendiri ketika dia berdoa, dia berkata, "Jadilah kehendakmu." Artinya kita memang punya iman kepada Tuhan. Tuhan tahu kita punya iman. Tetapi lebih dari itu semua, Tuhan berkehendak bukan kesembuhan, tetapi iman yang membangkitkan orang lain dari penderitaan yang dialami orang itu. Bisa seperti itu. Nah, yang terpenting mendoakannya itu apa dulu? Kalau dikejar adalah kesembuhan, sedangkan Tuhan sebenarnya lebih mengutamakan
pembentukan iman untuk membangun iman orang lain dari penderitaan kita. Nah, kita nggak akan ketemu kehendak Allah dengan kehendak kita. Kehendak kita sembuh supaya kita kelihatan, wow, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang dipilih Tuhan dari antara semua yang ada. Tetapi ketika kita melihat lagi sebenarnya di dalam kerajaan sorga, Tuhan ingin membentuk yang lain, bukan kesembuhan, tetapi membentuk karakter dan iman orang tersebut untuk membangkitkan iman yang lain. Nah, sehingga di sini saya mengingatkan agar jangan fokus pada kesembuhannya. Bukan saya tidak mengajarkan tidak boleh meminta kesembuhan, ya. Saya tidak mengatakan itu, tetapi di dalam berdoa yang harus kita utamakan adalah kedaulatan dan kehendak Allah. Mintalah, Tuhan bilang kan minta. Tetapi lebih dari itu, ada rencana Allah yang besar, ya kita harus hidup di dalamnya. Bukan masalah kesehatan aja. Mungkin dalam penderitaan seperti Ayub yang hilang segala sesuatunya, tapi kemudian Tuhan pulihkan karena melewati semua ujian dia berhasil. Nah, artinya di sini kita harus mengutamakan mana yang lebih utama. Apakah satu bentuk pelayanan yang terlihat wow, atau yang disampaikan Yesus, bersukacitalah karena namamu terdapat kerajaan sorga. Jadi ketika orang mendoakan, mau orang itu nanti akhirnya dibebaskan Allah atau tidak, atau sedang dalam proses Allah, atau disembuhkannya nanti di dalam perjalanan waktu, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Kesembuhan, mukjizat dan sebagainya itu kedaulatan Allah. Kita berdoa saja, mendoakan saja. Tetapi kalau semuanya tergenapi, kita tidak boleh menjadi sombong. Tetapi kita harus menjadi rendah hati di hadapan Tuhan, rendah diri di hadapan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mensyukuri bahwa yang lebih utama bukan karena saya dipakai menyembuhkan, bukan dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat, tetapi lebih dari itu, nama saya terdaftar dalam kerajaan sorga. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikaruniai karunia menyembuhkan, melayani dan sebagainya, ataupun yang merasa tidak punya karunia apa-apapun, tidak memiliki karunia apapun, Tuhan menekankan bahwa yang utama adalah nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Nah, jadi di sini penekanan Yesus sebenarnya, Yesus tidak menentang pelayanan pelepasan. Tetapi di sini ada pesan moral juga yang sebenarnya bisa kita dapatkan, bahwa dengan terlalu fokus dengan mukjizat nanti kita menjadi sombong. Mendoakan nggak sembuh, mikir, wah kenapa ya? Wah kok nggak ada power ya? Wah apa karena kurang puasa ya? Wah apa karena ada dosa atau sebagainya, seperti itu. Fokusnya pada diri sendiri, bukan kepada siapa yang berdaulat atas doa tersebut. Sedangkan penekanan Yesus adalah kita bisa diberi karunia, tetapi yang utama kita yang harus syukuri adalah kita namanya terdaftar dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah jemaat sudah benar-benar yakin bahwa nama jemaat terdaftar dalam kerajaan surga? Diberkatilah setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab sesungguhnya keselamatan sudah ada dan nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, di mana hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk menyadari bahwa hal yang utama dalam kehidupan kami adalah mensyukuri nama kami tercantum dalam kerajaan sorga. Dan kalaupun Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kami Tuhan, itu bukan menjadi fokus kami sehingga kami menjadi sombong di hadapan Tuhan, dan lupa hal yang paling utama adalah nama kami yang sudah terdaftar dalam kerajaan sorga. Ya Bapa, diberkati setiap kami semuanya. Kau memberkati setiap kami dalam kemuliaan dan kemurahan-Mu Tuhan, dan biarlah jemaat-Mu menerima berkat daripada Bapa di sorga. Segala kasih karunia daripada Tuhan turun atas setiap jemaat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas mereka semuanya. Pergumulan-pergumulan mereka semua diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami berdoa, percayakan diri kami semua kepadamu. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin.